Kesan Sandy Walsh pertama gabung Timnas Indonesia. Dampak Ilyas Pasojevic gabung Timnas Indonesia. Kesan Sandy Walsh pertama gabung Timnas Indonesia. Sandy Walsh sudah 2 hari bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. Ia mengakui bahwa masa-masa awalnya sebagai anggota skuad Garuda sangatlah menyenangkan. Di lain sisi, pemain berusia 27 tahun itu menyebut masih banyak aspek yang perlu dikembangkan sebelum bergulirnya Piala AFF 2022. Dampak Ilyas Pasojevic gabung Timnas Indonesia. Dipanggilnya Ilyas Pasojevic bisa dianggap langkah strategis yang diambil oleh Sintayong. Membawa Spaso ke Piala AFF 2022 membuat Sintayong memiliki tim yang cukup kuat. Jika semua pemain bisa tampil, maka skuad Garuda akan diperkuat oleh 5 pemain naturalisasi, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Mark Klok, Elkan Bagot, dan Ilyas Pasojevic. Selanjutnya masuknya Spaso membuat pilihan di lini serang semakin kaya. Spaso dengan pengalamannya menjadi modal penting dalam persaingan ini. Namun dengan usia yang masuk ke 35 tahun, membuat pemain berdarah Montenegro ini harus bisa mengatur staminanya. Winger Timnas Jakob Sayuri dikabarkan gabung klub finalis Piala AFC. Performa Jakob Sayuri saat ini juga sedang menanjak. Ia kini kerap dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia terbaru guna menghadapi Piala AFF 2022. Winger Timnas Indonesia milik PSM Makassar itu pun dikabarkan akan bergabung klub finalis Piala AFC 2022 asal Malaysia, yakni Kuala Lumpur City FC. Kabar ini ramai di Twitter, salah satunya dicuitkan oleh akun @indotransfer pada Selasa 29 November. Bahkan Jakob Sayuri rumornya sudah didaftarkan untuk musim 2023. Rumor ketertarikan Kuala Lumpur City FC memang bukan mustahil. Sebuah pelatih mereka, Bojan Hodak, tahu betul kualitas pemain 25 tahun tersebut dikarenakan Bojan Hodak pernah pelatih PSM Makassar, yang mana di situ ada Jakob Sayuri. Kemudian ia juga melihat langsung kualitas sang pemain ketika Kuala Lumpur City FC berhadapan dengan PSM di Piala AFC 2022. STY tanamkan prinsip sepak bola modern ke skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelaskan prinsip sepak bola modern yang saat ini dia pegang teguh kepada para pemainnya. Menurutnya saat ini para pemain dituntut untuk bisa berperan di berbagai posisi. Artinya pemain belakang sangat memungkinkan menjadi seorang penyerang dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, Sin mengatakan hal tersebut membutuhkan daya yang sangat besar dari pemain. Maka tak heran jika pelatih asal Korea Selatan itu menuntut para penggawa Garuda untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Terbanyak sepanjang sejarah, skuad Garuda akan pakai 4 pemain naturalisasi. Jelang Piala AFF 2022, Sintayong resmi memanggil 4 pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat telah sah menjadi warga negara Indonesia sejak dilantik di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta pada Kamis 17 November 2022 lalu. Selain itu ada juga gelandang naturalisasi milik Persib Bandung, yakni Mark Klok. Kemudian yang terbaru, Sintayong memutuskan memanggil puber Bali United, yakni Ilyas Pasojevic alias Paso. Bila mereka lolos seleksi Sintayong dalam mengikuti pemusatan latihan, maka Timnas Indonesia bakal diperkuat 4 pemain naturalisasi di Piala AFF 2022. Jika benar demikian, berarti Timnas Indonesia akan menggunakan jasa pemain naturalisasi terbanyak sepanjang sejarah. Calon klub tujuan Sadil Ramdhani ada Maung Bandung. Sadil Ramdhani telah resmi meninggalkan Sabah FC. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah membela klub asal Malaysia itu sejak 2020. Dengan perginya Sadil dari Sabah FC, rumor mengenai masa depan ex-penggawa Persela Lamongan tersebut semakin kencang terdengar. Bahkan sudah ada beberapa tim yang dikabarkan tertarik menggunakan jasa Sadil Ramdhani. Di antaranya adalah Persib Bandung. Isu ketertarikan Persib terhadap Sadil Ramdhani semakin menguat setelah gelandang Persib Mark Klok kedapatan mengomentari salah satu foto yang diunggah Sadil di akun Instagramnya. Kemudian klub Serbia FK Novi Pazar hingga Persija Jakarta. Sintayong tunjukkan keseriusan belajar bahasa Indonesia. Sintayong menggembleng para pemainnya dengan memfokuskan peningkatan fisik dasar.
Saat memimpin TC Timnas Indonesia, Sintayong pun terlihat tegas. Menariknya dalam latihan itu pelatih asal Korea Selatan kedengaran mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya ketika ia mengajari anak asuhnya dalam bertahan. Sintayong sempat berteriak bola ketika memasuki praktek dalam latihan. Selain itu pelatih berusia 52 tahun tersebut juga meminta para pemainnya berjargon di akhir sesi latihan. Sintayong meneriakkan Indonesia Jaya. Kata-kata tersebut lantas diikuti oleh para pemain Timnas Indonesia dengan gerakan bola ke udara. Segera merapat ke Timnas, Ivar Jenner diminta bersabar oleh netizen. Jordi Amat sudah resmi pindah federasi dan bisa membela Timnas Indonesia. Kabar ini turut membuat pemain keturunan lainnya Ivar Jenner bereaksi. Pemain keturunan asal Belanda ini berkomentar dengan emoji api di postingan Instagram Hamdan Hamidan. Hal tersebut pun lantas mendapatkan sorotan netizen, di mana beberapa dari mereka meminta Ivar Jenner untuk bersabar. Jadi salah satu yang terkuat, Thailand belum jadi fokus Sintayong. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Melihat lawannya itu Thailand menjadi salah satu yang terkuat di grup A. Timnas Indonesia sendiri bakal melawan tim berjuluk Jiangsu di match day ketiga. Yang menarik dalam pernyataannya usai TC perdana bersama Timnas Indonesia, Sintayong menegaskan fokusnya tidak akan langsung ke tim yang diasuh Manu Polking. Akan tetapi Timnas Indonesia bakal fokus untuk dua pertandingan pertama, yakni menghadapi Kamboja dan Brunei Darussalam. Adapun untuk pertandingan melawan Thailand pasti bakal menjadi sorotan. Sebab di Piala AFF edisi sebelumnya, skuad Garuda kalah dari Jiangsu di babak final. Kini Timnas Indonesia berusaha untuk membalaskan dendamnya, apalagi laga melawan Thailand rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sering dimarahi oleh pelatih Kim Bong-soo, kiper Timnas Indonesia curhat ke netizen. Tiga kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi harus melakoni sesi latihan yang keras dari pelatih asal Korea Selatan tersebut didampingi oleh Yoo Jae-hoon. Di tengah sesi latihan tersebut, sang pelatih mencoba mendinginkan suasana dengan tiga kipernya dengan mengucapkan sayang kepada anak asuhnya. Seketika Syahrul Trisna juga membalasnya dengan hangat. Nadeo Argawinata pun tak mau kalah dari Syahrul Trisna. Nadeo Argawinata pun menimpalinya dengan bercanda agar pelatihnya tidak kerap-kerap marah di setiap sesi latihan. Mendengar jawaban tersebut, Kim Bong-soo pun menjelaskan tindakannya tersebut. Menurutnya apa yang dia ucapkan tersebut merupakan hal yang biasa. Itu dilakukan agar bisa mendongkrak kualitas kiper Timnas Indonesia. Nova Arianto beri pesan menyentuh kedua pemain naturalisasi. Dua pemain naturalisasi anyar Sandy Walsh dan Jordi Amat telah bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan pesan menyentuh. Selamat buat Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri. Ujar Nova dilansir dari akun Instagram @NovaArianto30. Kehadiran Jordi dan Sandy di Timnas Indonesia juga ditanggapi positif pecinta sepak bola tanah air. Mereka berharap kedua pemain itu dapat membuat Timnas Indonesia lebih kuat di masa depan. Media Malaysia ragu Sandy Walsh bela Timnas Indonesia. Bergabungnya pemain naturalisasi Sandy Walsh ke Timnas Indonesia menyita perhatian. Namun media Malaysia memprediksi Sandy Walsh tak bisa main di Piala AFF 2022 meski sudah pindah federasi dan bergabung ke sesi latihan. Alasannya klub Sandy Walsh KV Mechelen yang berlaga di Liga Belgia kemungkinan tidak akan memberikan izin. Sandy kemungkinan tidak akan dilepaskan KV Mechelen yang beraksi di Liga Belgia karena kini kompetisi masih berlangsung. Tulis semuanya bola. Selain Sandy Walsh, satu pemain Timnas Indonesia juga diprediksi absen di Piala AFF 2022. Dia adalah Elkan Bagot yang kini membela Gillingham FC. Pelatih Borussia Dortmund terkejut kualitas pasukan The Golden Star Warrior. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic terkejut dengan kualitas yang dimiliki para pemain Timnas Vietnam. Ia tak menyangka bila Timnas Vietnam memiliki kualitas yang sangat bagus. Apa yang dikatakan Edin Terzic tersebut didasari dari kekalahan yang diderita Borussia Dortmund dari Timnas Vietnam.
Apa yang terjadi patut menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong harus lebih bekerja keras lagi bila ingin menyabet gelar juara Piala AFF 2022.